Assalamualaikum, halo. Tidak terasa kita sudah berada di sekitar tanggal 10-an. Tanggal berapa ya? Itu pasti udah 10 harian lebih ya kita berada di bulan Syawal. Yang itu berarti sudah 10 harian juga bulan Ramadan resmi meninggalkan kita. Dan pastinya Ramadan tahun ini tuh terasa sangat spesial sekali karena yang pastinya bukan spesial pakai telur, tapi spesial ada corona. Namun justru itu dengan kespesialannya itu ya semoga Ramadan tahun ini tuh lebih membekas gitu dalam ingatan kita, lebih membekas dalam jiwa kita, sehingga Ramadan tahun ini tuh lebih berasa gitu efeknya buat kita. Dan mumpung di bulan Syawal, masih di bulan Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua amal kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, jadi tepat setahun kemarin di akun Instagram saya menulis tentang sebuah tulisan berjudul menyambut Ramadan tahun depan. Saya lupa apakah itu juga tulisannya saya share juga di Facebook, tapi ya intinya saya menulis sebuah tulisan tentang bagaimana kita menyambut Ramadan tahun depan gitu. Ya isinya kurang lebih sih ya gimana agar Ramadan kita yang kemarin itu nggak sekedar berlalu begitu aja gitu loh, ada dampaknya buat kita gitu. Misalkan nih kalau kita kemarin di bulan Ramadan kita tilawahnya rajin, terus sholatnya rajin, dan juga ibadahnya rajin, pun itu juga harus diikuti juga ketika setelah bulan Ramadan berlalu. Tapi kita merasa lah ya ibadah di bulan Ramadan dibandingkan di bulan selain Ramadan itu rasanya beda gitu. Kalau bulan Ramadan itu kayaknya ibadah di agak digenjot itu lebih bisa gitu loh daripada di bulan-bulan selain Ramadan. Ya mungkin karena hype-nya bulan Ramadan itu ya pastinya ya. Jadi semuanya itu mendukung gitu loh untuk kita semua tuh untuk meningkatkan ibadah kita gitu loh. Beda dengan di bulan-bulan yang lain yang mungkin ya biasa aja gitu. Dan di bulan Ramadan itu kan kayaknya mulai dari stasiun televisi atau mungkin juga iklan-iklan dan juga broadcast yang beredar, share dari teman-teman kita di sosial media, semuanya kan tentang Ramadan dan tentang fadilah untuk beribadah di bulan Ramadan. Jadi mungkin di situ akhirnya kita menjadi lebih termotivasi, dan itu yang tidak terjadi di bulan di selain Ramadan. Tapi masalahnya bulan Ramadan itu cuma satu di antara 12 bulan. Jadi satu Ramadan, 11 bulan yang lain itu bukan Ramadan gitu loh. Dan kalau misalkan kita rajin ibadahnya pas di bulan Ramadan aja kan, ya masa rajin ibadahnya cuma 1 bulan aja gitu kan, ya bukan seperti itu juga kan. Dan saya yakin di antara kita semua tuh pasti ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita masing-masing gitu. Jadi kalau toh pada akhirnya itu tidak jadi dilaksanakan, ya pastinya mungkin karena faktor-faktor eksternal yang mungkin terlalu banyak menggoda, atau mungkin dari faktor internalnya atau motivasinya gitu yang kurang. Nah ini mumpung nih masih bulan Syawal yang belum jauh-jauh dari bulan Ramadan, yuk kita sama-sama bikin resolusi Syawal. Nah apa sih resolusi Syawal maksudnya? Resolusi itu kan kayak semacam komitmen gitu ya, komitmen untuk agar menjadi lebih baik lagi gitu. Ya mohon maaf ya saya belum mengecek di kamus bahasa. Habis ini mungkin di sini ada arti secara KBBI resolusi itu apa. Tapi yang jelas dan yang terpenting adalah intinya dengan kita membuat resolusi Syawal ini agar
jangan sampai gitu ibadah kita yang sudah mungkin udah oke di bulan Ramadan jadi kedodoran di bulan selain Ramadan. Nah, caranya gimana? Sudah saya tulis di tulisan saya yang saya posting setahun yang lalu itu. Ya caranya ya ditulis pengen ibadah apa aja gitu. Misalkan yang kemarin tilawahnya udah 2 juz atau 3 juz sehari, itu tetap tilawah gitu, entah mungkin setengah atau 1 juz, tapi itu ditulis gitu, jangan sampai cuma diingat, karena kalau diingat itu banyak lupanya gitu. Kalau ditulis itu kan nanti sewaktu-waktu kita bakal melihat itu gitu. Jadi kita tulis itu amalan-amalan yang rencananya bakal kita lakukan pasca bulan Ramadan berlalu, dan kalau bisa dan akan lebih mudah kalau amalan itu relate itu dengan bulan Ramadan. Maksud saya misalkan tilawah ya, tilawah itu tadi waktu bulan Ramadan sehari berapa juz. Nah kalau bulan selain Ramadan ya jangan sama. Kalau mau sama sih boleh ya, cuma kalau saran saya pribadi jangan sama gitu, mending dibedain, karena hype-nya Ramadan itu suka nggak suka itu ngefek sama kita gitu. Terus kemudian mungkin ada di antara teman-teman yang ingin qiyamul lail atau sholat tahajud gitu kan, kayaknya gampang banget gitu sholat tahajud atau qiyamul lail waktu Ramadan. Ya iyalah, kan kita sahur kan sekian jam sebelum atau sekian menit sebelum subuh atau imsak kan gitu. Ya kita pakai 10 menit aja lah untuk sholat tahajud atau qiyamul lail, kan itu gampang banget gitu. Nah maka dari itu ya intinya silahkan teman-teman untuk menulis berapa 5, 10, 15, 20 ibadah-ibadah yang rencana bakal teman-teman komit untuk lakukan pasca Ramadan kemarin, dan itu jangan dilakukan semuanya langsung, tapi lakukan satu persatu. Karena gini, saya itu kan agak hobi ya bikin resolusi. Jadi tahun kemarin atau awal tahun 2020 kemarin saya juga bikin resolusi gitu loh. Kan kalau tahun baru kita suka bikin resolusi ya. Saya juga buat, dan yang saya buat itu pada akhirnya nggak saya lakukan semuanya gitu. Dan kenapa nggak saya lakukan semuanya? Karena terlalu banyak hal yang ingin saya lakukan, dan saya menuntut diri saya untuk melakukan semuanya tidak secara bersamaan semuanya, tapi langsung banyak aktivitas gitu loh yang untuk menuntut diri saya untuk melakukan itu gitu. Misalnya gitu kan, saya telah menentukan 20 aktivitas yang saya rencana untuk komitmen lakukan di tahun 2020 gitu. Nah itu 20 itu saya tulis, nanti bentuknya seperti ini. Jadi dibikin kayak checklist gitu, dan di checklist itu tuh nanti kalau udah selesai saya centang, dan itu saya kasih limit gitu. Jadi bulan tanggal ini, bulan ini sampai ini saya tuh melakukan ini, dan itu banyak. Saya lupa ada berapa, tapi banyak, yang jelas lebih dari 3. Dan pada akhirnya semuanya tidak jadi saya lakukan. Karena gini teman-teman, ketika kita menuliskan atau merencanakan melakukan banyak kegiatan, itu dalam diri kita, atau mungkin saya kali ya, yang jelas dalam diri saya waktu itu adalah saya tuh kayak merasa terbebani dan tertuntut gitu loh. Jadi kurang nyantai gitu loh dalam menjalaninya. Jadi terlalu banyak hal yang saya lakukan, sehingga saya kayak ada yang ngejar-ngejar gitu loh. Jadinya kan nggak enak kan melakukan sesuatu yang dikejar-kejar gitu. Jadinya ya udah, akhirnya ketika 1, 2, 3 kegiatan tidak saya lakukan, akhirnya ambiar, semuanya tidak saya lakukan pada akhirnya. Maka dari itu saya sarankan ke teman-teman ini, silahkan teman-teman buat
monggo mau bikin 5, 10, 15, 20. Tapi kalau 20 kayaknya kebanyakan ya. Ya maksimal 15 deh rencana kegiatan yang teman-teman komitmen untuk lakukan selama setahun ke depan. Misalkan teman-teman bikin 10 gitu. Nah itu jangan dilakukan semuanya atau mungkin 2-3 secara bersamaan ya. Saran saya, komit lakukan satu dulu. Jangan lakukan semuanya, dikasih periode waktu. Bisa 30 hari, bisa 40 hari. Kalau saya sih rencananya 40 hari. Dan alhamdulillah selama 10 harian ini saya istiqomah, komit gitu untuk melakukan apa yang saya rencana untuk lakukan. Ya semoga gitu terus lah ya, nggak cuma sampai 10 hari atau sampai video ini diupload. Jadi silahkan teman-teman menentukan 5, 10, 15 amalan atau mungkin aktivitas yang bisa bikin kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi secara personal, lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian lakukan satu per satu. Jangan lakukan 2 apalagi 3 sekaligus. Lakukan satu per satu komitmennya. Biasanya ya ketika satu itu komitmen dilakukan, kegiatan lain tuh bakalan ikut gitu. Tapi ketika yang dikomitmenkan cuma satu dan ada kegiatan lain yang direncanakan udah ikut dan udah kita lakukan dan kemudian tidak kita lakukan, kita tidak akan merasa bersalah gitu loh. Karena memang komitmen kita hanya melakukan satu kegiatan dulu gitu loh. Dan tapi kalau misalkan kegiatan lain dilakukan ya nggak masalah, itu silahkan banget. Itu malah menjadi poin plus gitu loh buat resolusi kita gitu. Jadi lakukan satu dulu, setelah itu dikasih periode waktu, bisa 30 hari, bisa 40 hari. Kenapa 30 hari atau 40 hari? Ya nggak tahu juga sih. Tapi saya pernah mendapat tausiah dari salah seorang ustadz saya, amalan yang dilakukan secara istiqomah 40 hari itu akan lebih membekas untuk dilakukan secara terus-menerus ke depannya gitu. Makanya tadi saya bilang kenapa saya melakukan 40 hari. Tapi kalau teman-teman mau bikin 30 hari sih nggak masalah ya. Nah setelah satu mungkin kegiatan sudah kita lakukan secara komitmen selama 30 atau 40 hari, baru kita menuju ke kegiatan kedua. Jadi insya Allah sih kegiatan yang pertama sudah bakal ngikut gitu. Nah itu terus berlanjut terus sampai Ramadan tahun depan gitu. Dan harapannya ketika kita masuki Ramadan tahun depan, diri kita sudah menjadi pribadi yang lebih banyak lagi gitu amalannya. Emang kenapa sih kita harus mempersiapkan amalan kita untuk menyambut Ramadan tahun depan? Ya pertama yang jelas harapan saya, harapan kita, pastinya kita nggak pengen dong gini-gini aja gitu loh. Misalkan kita nih udah posisi masih di 0 gitu ya, masih di 0 gitu. Terus masuk Ramadan kita meningkat ke 100, pasca Ramadan turun gitu loh, turun modal 80, 70, 30 hingga kemudian 0 lagi. Kita kan nggak pengen kayak gitu. Pengennya kita kan kita posisi sekarang di 0, ada Ramadan kita naik 100, kita turunkan bukan kita turunkan sih, kita buat tidak menjadi turun terlalu jauh dengan menjaga amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan untuk tetap kita lakukan di bulan selain Ramadan, sehingga kita tidak berada di 0 lagi gitu loh ketika kita sudah berada di Ramadan, menyambut Ramadan tahun depan gitu loh. Misalkan kita sekarang posisi di 0, terus Ramadan, setelah Ramadan tahun ini kita di 100, kemudian karena upaya kita untuk mengkeep amalan-amalan kita itu sehingga posisi kita nyampe di 50 mungkin, sehingga harapan saya, harapan kita semua tentunya di bulan Ramadan tahun depan kita bisa 150. Paham gak sih? Insya Allah paham lah ya. Ya yang jelas yaitu tadi kita tentukan amalan-amalan kita apa, kemudian kita tentukan
timeline atau waktu pelaksanaan rencana amalan-amalan kita seperti apa. Dan yang terakhir, just do it, itu aja. Harapan saya tentunya Allah menjaga niatan baik kita, menjaga diri kita untuk terus melakukan amalan-amalan ini. Dan harapan kita tentunya ketika kita akan menyambut Ramadan tahun depan, kita sudah lebih ready lagi daripada diri kita di persiapan Ramadan tahun ini. Ya, kira-kira demikian. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.